Nama saya Haris Purwanto, saya dari kelas TI 2023E dengan NIM 23051204156. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum tentang Firewall Basic, di mana pada praktikum Firewall Basic ini saya akan mencoba untuk memblokir akses dari salah satu IP untuk mengakses internet. Langkah pertama yaitu dengan membuka GNS3. Setelah itu saya akan membuat project dengan nama Praktikum Firewall Basic. Nah, jika sudah, saya akan membuat rangkaian PC dan juga router sesuai dengan yang ada pada Google Classroom seperti pada gambar ini, di mana ada internet, switch 1, lalu ada router, lalu switch 2 dan PC 1 dan PC 2. Ini akan saya coba buat agar seperti pada gambar tadi, di mana ada internet, lalu ada switch 1, lalu ada router, switch 2, lalu PC 1 dan PC 2. Nah, jika sudah seperti ini, kita perlu menghubungkan antar komponennya dan menggunakan kabel, di mana eh, pada internet ini atau WiFi ini kita sambungkan ke switch 1 Ethernet 0. Lalu pada switch 1 Ethernet 1 kita sambungkan ke router 1 Ethernet 0. Lalu router 1 Ethernet 1 disambungkan ke switch 2 Ethernet 0. Lalu sisanya switch 2 dari Ether 1 ke PC 1, lalu Ether 2 ke PC 2. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah tinggal menyalakan dari semua komponen ini, router dan juga dua PC yang sudah dibuat. Mungkin proses untuk menyalakan ini agak lama, tergantung dengan spesifikasi hardware masing-masing. Nah, jika sudah pada hidup dari PC 1, PC 2, dan juga router, langkah yang harus digunakan adalah dengan mengganti
konfigurasi dari router, di mana pada router satu ini adapternya masih default, yaitu generic driver UDP tunnel. Ini kita perlu menggantinya. Sebenarnya diganti ke bridge adapter, namun setelah saya coba, pada saat menggunakan bridge adapter ini tidak bisa melakukan uh, tidak bisa mengakses dari internet walaupun masih belum difilter. Nah, maka dari itu saya akan menggunakan NAT di sini. Nah, jika sudah, kita tunggu beberapa saat. Lalu pada PC 1 saya akan coba buka Winbox-nya. Nah, setelah masuk Winbox, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan menambahkan DHCP client. Kita pergi ke IP, lalu ke DHCP client. Lalu kita tambahkan baru dengan interface Ether1, dan juga use DNS ini dicentang di Spirit NTP dan juga add default route. Nah, di sini Ether1 sudah mendapatkan IP address ya. Kita coba untuk melakukan ping Google terlebih dahulu di terminal. Nah, bisa dilihat ping 8.8.8 ini berhasil. Lalu saya akan coba ping google.co.id dan ping ke google.co.id juga sama, sudah bisa. Setelah itu kita harus menambahkan IP baru seperti yang dilihat pada gambar di sini. Ether1 ini menggunakan DHCP client, lalu Ether2 ini menggunakan IP custom ya, 192.168.1.254/24. Ini saya akan tambahkan ke IP lalu address. Nah, ini saya tambahkan baru pada address list, yaitu 192.168.1.254/24. Lalu untuk interface-nya ini diganti ke Ether 2 seperti ini. Jika sudah, lalu oke. Setelah itu pergi ke DNS, lalu untuk allow remote request-nya ini harus dicentang seperti ini, lalu oke. Nah, jika sudah, kita pergi ke IP lalu ke firewall. Di sini ada menu NAT, kita pilih menu NAT, lalu tambahkan baru, di mana C-nya ini src NAT, lalu out interface-nya ini adalah Ether1. Untuk action, ini diganti ke masquerade. Nah, jika sudah, kalau kita coba ping ke Google dari PC 1, ini destination masih unreachable karena kita belum melakukan konfigurasi IP pada PC 1. Kita pergi ke local area connection status, lalu pergi ke properties. Di sini pergi ke internet protocol TCP/IP, lalu ke properties. Nah, ini untuk IP-nya kita ganti ke use the following IP addresses. Lalu ini saya ganti seperti pada gambar pada classroom, di mana PC 1 adalah 192.168.1.1. Lalu untuk PC 2 192.168.1.2. Lalu untuk default gateway-nya
kita sesuaikan seperti uh, IP yang sudah kita tambahkan pada Ether 2 tadi, di mana IP-nya adalah 192.168.1.254. Lalu untuk private DNS servernya ini juga kita ganti 192.168.1.254. Ya sudah, kita oke. Pada PC 2 juga dilakukan hal yang sama, yaitu mengkonfigurasi internet protokol TCP IP-nya. Pada PC 2 ini menggunakan IP 192.168.1.2. Lalu default gateway-nya juga masih sama, yaitu 192.168.1.254. Dan DNS servernya ini juga sama seperti isi 1 tadi, 192.168.1.254. Nah, jika sudah, saya akan coba melakukan ping ke Google dari PC 1 dan juga PC 2. Nah, saat saya melakukan ping ke 8.8.8, di sini mendapatkan reply. Lalu saat saya coba ping ke google.co.id, ini juga sama, berhasil mendapatkan reply, di mana ini berarti berhasil. Lalu saya akan coba di PC 2, ping 8.8.8.8, destination host unreachable. Mungkin karena ini masih agak lag, jadi ini belum terkonfigurasi, konfigurasinya belum tersimpan. Nah, jika sudah, saya akan coba ping ulang. Nah, di sini terlihat berhasil mendapatkan reply. Lalu saya akan coba ping google.co.id pada PC 2. Nah, ini juga sama, berhasil mendapatkan reply dari google.co.id. Lalu saya akan coba buka Mozilla untuk mencoba mengakses internetnya. Contoh, saya akan mengakses google.co.id dan juga Mikrotik. Nah, pada PC 1 ini google.co.id bisa dibuka. Lalu saya akan coba ke PC 2, lalu mengakses google.co.id juga bisa. Yang berarti ini sudah bisa melakukan berinternet. Lalu agar kita bisa membatasi PC 2 agar tidak bisa melakukan internet, ini bisa kita lakukan dengan filtering. Ini kita pergi ke firewall, lalu ke filter rules. Nah, kita tambahkan filter. Untuk C-nya ini forward, lalu source address-nya ini kita isi dengan IP dari PC 2, yaitu 192.168.1.2. Untuk protokol ini menggunakan protokol TCP. Lalu karena kita ingin membatasi agar tidak bisa melakukan internetan, ini destination port-nya di set ke 80 dan juga 443, di mana 80 adalah port untuk HTTP dan 443 adalah port untuk HTTPS. Lalu untuk action ini diganti ke drop. Jika sudah, kita oke. Lalu saya akan pergi ke PC 2 lagi. Ini saya akan close yang google.co.id sebelumnya. Saya akan coba akses ke google.co.id sekarang pada PC 2.
Nah, terlihat ini masih lama loadingnya, connecting. Saat saya coba akses google.co.id ulang pada PC 1, nah ini bisa langsung membuka google.co.id. Lalu pada mikrotik, saya akan coba akses mikrotik.com pada PC 1. Nah, pada PC 1 juga berhasil mengakses mikrotik.com. Lalu saya akan coba ke PC 2 mengakses mikrotik.com. Ini juga sama, tidak bisa mengakses, dimana ini terus berputar. Dan juga pada pada google.co.id juga masih tidak bisa membuka, dimana kita berhasil membatasi PC 2 untuk melakukan berinternet. Lalu pada filter ini terdapat tiga chain, di mana forward yang sudah saya praktekkan ini, lalu ada input dan juga output. Input ini berguna agar membatasi agar tidak bisa melakukan ping terhadap ke router. Contoh misalnya saya akan coba ping IP router dari PC 2, di mana IP router adalah 192.168.1.254. Nah, di sini saat saya mencoba ping router ini masih berhasil dan mendapatkan reply dari router. Nah, untuk mencegah PC 2 melakukan ping ke router, kita bisa menambahkan rule baru pada filter ini dengan menambahkan rule new firewall rule, lalu C-nya ini diganti ke input. Untuk source address-nya kita juga isikan IP dari PC 2. Dan untuk protokol, nah ini protokol defaultnya adalah TCP, ini kita ganti ke ICMP, lalu actionnya diganti ke drop. Nah, jika sudah seperti ini, saya akan coba melakukan ping ke router lagi dari PC 2. Nah, di sini saat saya melakukan ping router dari PC 2, hasil yang didapatkan adalah request timeout, di mana filteringnya sudah berhasil. Lalu yang ketiga, ada uh, rule untuk output, di mana saat kita mencoba ping keluar dari router, ini kan masih bisa saat saya mencoba ping 8.8.8, lalu saya akan coba ping google.co.id, ini juga masih bisa. Nah, untuk membatasi agar router tidak bisa melakukan ping keluar, ini kita bisa gunakan uh, rule rule output. Kita tambahkan filter rule baru, lalu C-nya ini diganti ke output. Lalu untuk protokolnya, ini juga diganti ke SCMP dengan action drop. Nah, jika sudah seperti ini, seharusnya router ini sudah tidak bisa melakukan ping keluar. Nah, saat saya mencoba melakukan ping ke 8.8.8.8, statusnya adalah paket reject. Lalu saat saya coba ping ke google.co.id, hasilnya juga sama, statusnya ini adalah paket rejected. Mungkin itu saja praktikum yang bisa saya sampaikan tentang
eh, firewall basic. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.